Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita sudah dapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sebuah perintah, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sementara kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain, mungkin di luar provinsi kita ada masjid-masjid menasah musalla yang sudah dikosongkan, tidak bisa hadir jamaah dalam salat 5 waktu, apalagi salat tarawih. Kita bersyukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih suasana kondusif, suasana aman, sehingga kita masih bisa berjamaah di munasah, di masjid, di musalla atau di soro-soro. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Abu Musi, seluruh pengurus masjid, seluruh hadirin hadirat sidang dirahmati Allah jamaah. Dalam situasi dan kondisi dunia yang sedang sakratul maut, ada beberapa amalan yang harus segera kita amalkan, karena kondisi dunia sedang sakratul maut. Ini dunia detik-detik mau berakhir. Buktinya tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Kita ini umat yang terakhir, tidak ada umat setelah kita. Ini makanya kita katakan dunia sudah detik-detik mau berakhir. Kalau kita lihat filosofi Allah bersumpah, Allah duluan bersumpah dengan waktuha. Demi waktu duha, itu masih banyak peluang. Waktu duha itu matahari sedang naik, masih banyak kesempatan bagi kita untuk hidup, masih banyak kesempatan pada kita untuk bertaubat, masih banyak kesempatan kepada kita untuk berqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, masih banyak. Karena setelah duha ada siang, zuhur, asar, baru terbenam maghrib. Tapi setelah itu kita lihat
terus ke sini sampai setelah Al-Haqq Takasur, Allah bersumpah dengan wal as. Wal as, demi waktu asar. Ini setelah wadduha tadi di belakang beberapa surat. Setelah wal as, demi waktu asar. Waktu asar itu hanya waktu yang sesaat, hanya beberapa jam setelah itu terjadi ghurub, artinya terbenam matahari. Kita berada dalam kegelapan. Ini hanya sebentar lagi. Wal as, demi waktu asar, waktu yang sesaat lagi akan ghurub, akan terbenam, kita semua berada dalam kegelapan. Ini sebelum terlambat, diambang sakratul maut, detik-detik mau berakhir. Kenapa ini kita sampai dalam situasi dan kondisi hari ini? Masih juga itikafnya, masih juga bacaannya belum Al-Quran, masih Quran. Masih juga tasbihnya itu Google, WA, Instagram, tasbihnya. Belum tentu semua yang kita buka itu positif. Ini dunia mau berakhir. Jadi ada beberapa amalan yang harus segera kita amalkan, mengingat situasi kondisi dunia saat ini. Yang pertama adalah berwudu. Ini amalan yang istiqamah dilakukan oleh Bilal, sehingga Rasulullah terheran-heran kepada Bilal. Rasulullah bertanya sama Bilal, Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan? Kamu belum meninggal, tapi jasad kamu sudah ada di surga. Saya tidak tahu apa-apa ya Rasulullah. Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sementara kamu belum meninggal, tapi jasadmu sudah ada di surga? Dijawab oleh Bilal, la arif syai'an. Saya tidak tahu ya Rasulullah apa yang saya lakukan. Kali yang ketiga ditanyakan oleh Rasulullah, Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sementara kamu belum meninggal, tapi jasadmu sudah ada di surga? Akhirnya Bilal menjawab, tidak ya Rasulullah, yang ada hanya setiap saya berhadas saya berwudu. Itu passwordnya. Setiap saya berhadas saya berwudu ya Rasulullah, hanya itu. Kalau kita umpamanya habis kencing berwudu, selesai qadha hajat berwudu, keluar angin berwudu, bersentuh kemaluan serta itu berwudu. Setiap hilang wudu langsung dia berwudu. Hanya itu ya Rasulullah. Setiap berhadas saya berwudu ya Rasulullah. Hanya itu yang saya lakukan. Dan setelah itu selesai berwudu, saya melaksanakan salat sunat wudu 2 rakaat. Itu kapan saja boleh dilakukan. Karena salat itu salat ada sebab. Walau dalam waktu makruh tahrim. Umpamanya waktu makruh tahrim itu ba'da salati subhi, sesudah salat subuh, tidak ada salat itu. Illa laha sababun, kecuali sabit baginya salat tersebut sababun, ada sebab. Contoh, karena kita berwudu, maka disunatkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunat wudu. Berarti ada sebab, boleh. Inda tulu'i syamsi, ketika sedang terbit matahari, itu waktu makruh tahrim.
Tapi karena kita sudah berwudu, maka dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah wudu. Boleh, walaupun dalam waktu makruh tahrim. Kemudian dilarang salat indal istiwa, ketika siang. Istiwa itu makruh tahrim. Tapi karena kita sudah berwudu, dianjurkan untuk salat sunnah wudu. Boleh. Yang ketiga, kita dilarang salat. Yang keempat, ba'da salatul asri, sesudah salat asar. Tidak ada salat sunat sesudah salat asar. Tapi karena kita berwudu, itu ada sebab. Boleh salat sunat wudu, sebab karena kita berwudu. Sama seperti salat sunat tahiyat masjid, boleh. Kapan saja boleh. Kalau masuk masjid, salat sunat tahiyat masjid. Yang tidak boleh mengerjakan salat yang tidak ada sebab, kita bawa dalam waktu makruh tahrim. Tidak boleh. Salat-salat yang tidak ada sebabnya dibawa dalam waktu makruh tahrim, tidak boleh. Yang pertama, la tan'aqidu salah, tidak terakad salat. Yang kedua, wa ya'timu fa'iluha, berdosalah orang yang mengerjakannya salat. Yang ketiga, mu'anidun li syar'i, perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak. Kenapa? Karena Rasulullah melarang salat dalam 5 waktu, yakni ba'da salatis subhi, inda tulu'i syamsi, indal istiwa, ba'da salatil asri, indal ghurub. Tapi kalau salat-salat ada sebab, ini, maka teori hari ini kita ganti kepada anak kita. Kalau dulu mau tidur, cuci tangan, cuci kaki. Sekarang mau tidur, sudah cuci tangan pakai sabun, sudah cuci kaki pakai sabun, sudah berwudu. Mau berangkat dari rumah, berwudu. Pulang dari pasar, pulang dari kantor, berwudu. Setelah cuci pakai sabun, berwudu. Sebelum berjumpa keluarga, berwudu. Mau tidur malam, nak berwudu dulu, berwudu. Ini amalan di samping menjaga kesehatan, juga sebelum kita meninggal, syurga sudah menunggu kita. Kalau cuci tangan pakai sabun saja, tidak diiringi dengan berwudu, apakah sama fadilah dengan orang berwudu? Enggak sama. Kalau orang yang istiqamah dengan berwudu, dia belum meninggal, jasadnya sudah ada di surga. Maka ganti teori. Kalau dulu bilang sama anak, nak cuci tangan. Pulang dari mana? Cuci tangan. Mau tidur, bercuci tangan. Sekarang ganti. Sudah cuci tangan, sudah pakai sabun, sudah berwudu. Kalau cuci tangan hanya tangan yang bersih, tapi kalau berwudu, tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih, muka bersih, tangan sampai siku bersih, kepala bersih. Apalagi kita ambil sunat, kita usap seluruh kepala, kaki bersih semua. Wudu itu lebih sempurna, lebih kompleks, lebih universal, lebih global. Dan bukan hanya keuntungannya dari sisi kesehatan saja, akan tetapi keuntungannya di akhirat nanti. Jadi dua nilai, kesehatan dapat, pahala dapat. Ini yang pertama. Maka budayakan kembali di rumah dengan keluarga, di kantor dengan teman, budayakan kembali setiap berhadas berwudu. Ini salah satu cara yang sangat efektif untuk menghambat virus corona itu atau COVID-19 itu. Karena di samping kita menjaga kesehatan, kita juga mengejar pahala. Karena di samping kita menjaga persoalan duniawi, kontak salam, lockdown segala macam, pakai masker, pakai sabun, kita juga mengharapkan pahala. Kita juga mengharapkan pahala.
Karena ujung daripada kehidupan adalah kematian. Bukan hanya sekedar ini. Ujung daripada kehidupan adalah kematian. Di sana juga kita membutuhkan bantuan. Bukan hanya sekedar pakai masker di sini. Masker kita pakai, cuci tangan kita lakukan, lockdown kita lakukan, karena Rasulullah juga melakukan. Kalau ada satu kampung yang kena wabah menular, orang kampung tersebut enggak boleh keluar. Itu orang lain jadi musibah. Orang kampung lain juga enggak boleh masuk. Itu namanya lockdown, karantina wilayah itu. Jadi bukan hanya sekarang, masa Rasulullah juga lockdown. Maka itu sunnah, jangan dilawan itu. Itu sunnah, enggak usah dilawan itu. Jangan kita keluarkan statement, untuk apa takut? Enggak usah takut terus. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Untuk apa takut? Dia makhluk, kita makhluk. Enggak boleh seperti itu. Kalau di sana ada harimau, enggak usah takut terus jalan ke dalam mulut harimau. Enggak. Itu namanya atrape lincah punan. Mana sih? Atrape lincah punai. Ula-ula. Atrape lincah. Kita sudah tahu di situ harimau, terus kita ke mulut harimau. Kita enggak usah takut. Dia makhluk, kita makhluk. Agama enggak seperti itu. Agama itu larilah kamu daripada wabah menular, sebagaimana kamu lari daripada kejaran singa. Lari, usaha itu, ikhtiar itu wajib. Enggak seperti itu. Jangan kita tantang semua, enggak usah masker, enggak usah cuci tangan, enggak usah lockdown semua. Enggak boleh. Itu sunnah, itu agama, itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah mengatakan yang kampung yang kena itu enggak boleh keluar, kampung lain enggak boleh masuk. Bukankah itu diputuskan mata rantainya? Diputuskan kontak langsung itu. Maka kadang-kadang saya sesekali hari ini kadang-kadang ada yang jumpa kawan teman, assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Tidak sering lagi kasih tangan. Kan takut orang bersin pegang ini. Ini kuman diserahkan ke kita, atau kita bersin air liur dalam ingus keluar, serahkan ke orang lain, musibah orang lain. Kalau jumpa saya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini mengingat. Pikir tungkunya kanjeng lemah ada syah. Ini mengingat Rasulullah memutuskan mata rantai itu. Jadi agama jangan dipahami secara ini ada juga seperti orang tawakal babi kuta itu. Enggak usah takut, kita serahkan kepada Allah. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah pernah menegur sahabat itu. Ontanya dilepas, dia masuk ke masjid. Apa kata Rasul? Kenapa onta itu tidak diikat? Enggak apa Rasulullah, tawakal. Keluar, ikat. Keluar. Onta itu diikat dulu. Setelah diikat baru tawakal. Motor Honda gombok dulu. Dia gombok baru tawakal. Baik gombok hana puduk dengan kunci ni. Kerja puduk dengan kunci hana gombok tawakal. Yang menyelepeng lambat dia menan tawakal. Akidah hadis sunnah wal jamaah enggak seperti itu. Ikhtiar itu wajib. Iktisab itu wajib. Bukan sunnah. Wajib. Setelah kita cuci tangan, setelah kita pakai masker, setelah kita lockdown, hindari kontak segala macam, hindari kerumunan, ketika musibah syahid dapat pahala. Siapa yang bisa menghindari musibah? Tidak ada. Siapa yang bisa menolak musibah? Enggak ada. Enggak ada. Meninggal Allah. Mudah-mudahan mengampuni dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah berwudu kita berdiri dalam posisi mustaqbilan lil qiblati. Setelah berwudu berdiri dalam posisi mustaqbilan lil qiblati, dalam posisi menghadap kiblat. Setelah itu rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangan. Setelah berwudu berdiri menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Wa basarahu ila sama, dan pandangan kita ke langit. Pandangan kita ke langit.
Setelah itu membaca dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca dua syahadat. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Barang siapa yang berwudu, kemudian setelah berwudu dia membaca asy-syahadatani, dua syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyi masya, masuk dia dari pintu saja yang dia sukai. Silakan masuk. Kita belum meninggal, pintu syurga sudah terbuka. Siapa tahu kondisi hari ini. Tengah-tengah dadang pam lim tempat meninggal. Pintu syurga ubah dah. Baik dia meninggal baru tok-tok. Tidak tok kita yang kaji kemanyet. Perle buka pintu syurga jino tok-tok bedah. Baik dia meninggal gimana tok-tok pintu syurga kata. Ngempu dah tok-tok lah. Amalan berwudu hana le. Amalan membaca doa setelah berwudu enggak ada lagi. Sekarang sebelum kita meninggal, pintu syurga kita buka dulu. Igap ia gala meninggal pintu syurga kata ha. Dia meninggal dengan tambah mentak. Ditanya kalau meninggal pintu syurga kalau dah pajan tok-tok dia orang meninggal. Benar rencana buka pintu syurga dia mati. Hanali amalan ngebuka. Jino sebelum meninggal, disitulah persiapkan amalan supaya seluruh pintu syurga sudah terbuka sebelum kita meninggal. Itu hadis sahih itu. Hadis tentang sunat membaca doa setelah berwudu itu hadis sahih, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Enggak usah dipertanyakan lagi. Enggak usah dipertanyakan lagi apakah itu hadis sahih. Bukan hadis sahih atau hasil pemikiran ulama atau hasil ijtihad para mujtahid atau hasil qiyas, enggak usah dipertanyakan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Itu. Tapi kita lihat sekarang tak karena amalan itu amalan sunnah, sehingga di beberapa munasabah masjid musalla di sana kita hadir salat berjamaah maghrib isya subuh atau zuhur asar, kita lihat hanya 10% yang setelah berwudu yang mengangkat kedua tangan, berdiri menghadap kiblat, pandangannya ke langit dan membaca dua syahadat. Itu hanya 10%. 90% total tidak dilaksanakan. Mungkin karena amalan itu sunat. Padahal sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita belum meninggal, pintu syurga sudah terbuka. Kita boleh masuk dari pintu saja yang kita sukai. Jangan sering meninggalkan amalan yang sunat itu, karena kita tidak tahu, mungkin di situ ridha Allah, di situ terbukanya pintu syurga. Ini yang amalan yang kedua yang harus kita laksanakan, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi sebelum meninggal persiapkan, pintu syurga sudah terbuka. Mudah-mudahan kita juga belum meninggal, posisi kita sudah ada dalam syurga. Yang ketiga, ini yang saya sampaikan amalan sunat, tapi sangat dahsyat, sangat luar biasa. Artinya kita berusaha sebelum meninggal untuk supaya kita ada posisi di syurga. Kita berusaha sebelum meninggal supaya pintu syurga itu sudah terbuka untuk kita. Yang ketiga, selesai membaca tasyahud akhir. Ini kadang-kadang kita salat buru-buru ini. Sebab tanya kalau dah sembahyang ada je berkala ke? Kalau dah sembahyang ada je berkala. Lagi orang kuat pada lardo. Lagi piti udah-udu. Atau lagi angin tertiba sibuk. Tidak tenang kita. Kadang-kadang indahkah hamil masjid assalamualaikum. Seperti itu. Tidak ada ketenangan dalam salat.
dalam tasyahud akhir setelah selesai innaka hamidum majid, itu disunatkan ada 3 macam doa yang dianjurkan kepada kita untuk kita baca. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Sunat membaca yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang penting. Allahumma inni a'udzubika, Allah a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, min azabil qabri, daripada azab kubur. Karena semua kita berhadapan dengan kuburan itu. Semua kita berhadapan. Wa min azabin nar, dan daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnah hidup. Wal mamat, dan daripada fitnah mati. Indah sakratul maut itu. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Dajjal itu yamsahul ard, dia sapu seluruh bumi, masyriq, maghrib, semua dia sapu. Yamsahul ard kulluh, seluruhnya. Illa Makkah, terkecuali Makkah yang tidak bisa masuk dajjal. Madinah yang enggak bisa masuk dajjal, dan satu lagi Baitul Maqdis, itu enggak bisa masuk. Cuma hari ini yang khawatir kita adalah jangankan dajjal, manusia pun tidak boleh masuk ke tempat suci itu. Umat Islam sudah mendarat di Jeddah, balik ke negeri masing-masing. Hari ini Makkah kosong, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, wallahu a'lam. Di samping Ka'bah tidak ada orang yang tawaf, hanya beberapa orang. Imam Masjidil Haram menangis di saat salat di samping Baitullah, paling-paling itu 1 saf. Itu pun karena ada yang tukang sapu ini samping Baitullah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baitullah kosong, Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong, hanya beberapa orang. Kalau dulu jutaan, sekarang jangan jutaan, ribuan pun enggak ada. Ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan musibah bala ini cepat diangkat oleh Allah. Jangan terus menerus Baitullah itu kosong. Ini yang khawatir kita. Jangankan dajjal, manusia pun tidak bisa masuk. Kita tidak tahu rahasia Allah. Apa rahasia Allah mengosongkan Ka'bah Baitullah? Apa rahasia Allah mengosongkan Masjid Nabawi? Apakah terus menerus sampai jangankan manusia, dajjal pun enggak bisa masuk? Apakah dunia ini mau ditutup? Matahari mau berputar dari arah barat ke timur? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ini rahasia Allah. Ini yang harus kita baca doa itu. Mudah-mudahan getanya mandum baik kena isampuh li dajjal. Baca itu sunnah. Dan kalau kita tinggalkan itu makruh. Karena doa itu doa yang maktur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu doa yang paling afdal. Doa itu doa yang sangat-sangat dikuatkan. Maka kalau ditinggalkan makruh. Apalagi sebahagian ulama menganggap doa itu wajib. Sebahagian.
Okeylah, hari ini kita tidak berpegang dengan pendapat wajib, berpegang dengan pendapat sunat. Tapi walaupun sunat khilaf wajib, ada yang mengatakan wajib. Maka kalau sesuatu yang sunat di situ kemudian terjadi khilaf wajib, makruh kalau ditinggalkan. Makruh. Maka kita imam atau makmum, jangan innaka hamidum majid langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Tambah dengan doa itu, apalagi dengan kondisi hari ini. Tambah itu. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ini kita tidak tahu ini apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Cuma setelah kita analisa, kenapa Allah menghina kita? Ini kita sudah sangat hina hari ini. Sudah sangat hina. Kita jatuh di jalan, pamannya meninggal, tidak ada orang yang berani ambil. Tidak ada satupun yang berani menyentuh kita, tidak ada. Bahkan istri kita belum tentu berani, anak kita belum tentu berani. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, tidak ada yang berani. Betapa hinanya kita. Jangankan orang lain, keluarga dekat tidak mau menyentuh kita. Hina kita. Kita masuk ke masjid, kita keluar disemprot masjid ini, kursi ini disemprot, bagaikan masuk seekor anjing. Setelah itu disamak. Kita pegang mobil orang, setelah itu mobil itu disemprot. Sama bahasa Aceh. Ada keluarga pulang dari luar daerah, isolasi diri 14 hari, tak boleh bertemu. Orang tua pulang, tidur di tempat lain dulu, tak boleh masuk rumah. Anak yang pulang, isolasi dulu. Kita sedang dihina oleh Allah. Bersentuh sesama manusia, setelah itu saya juga cuci tangan. Kita juga nanti cuci tangan pakai sabun. Tarik keroro dedepeh, antelingan bahasa Aceh dah sama. Anjing saja kalau masuk ke masjid, masjid kering, masjid kering, anjing kering, enggak usah disamak, betul. Manusia bersentuh sesama manusia, atau manusia dari masjid setelah keluar kita disemprot. Masjid disterilkan kembali. Betapa hinanya kita di bawah derajat seekor itu. Hina kita. Kenapa Allah menghina kita? Mungkin kita telah menghina Allah. Kita telah menghina Allah. Di daerah-daerah yang dia lain, di luar negeri kita, betapa beraninya mereka menyiksa orang Islam, menzalimi orang Islam, dijahit mulutnya, dijahit telinganya, dijahit matanya, disiksa hidup-hidup, dikurung dalam sebuah gedung. Bayangkan betapa beraninya kita hari ini menghina Allah dengan cara menghina Muslim. Ini maka Allah membalas itu. Ada umat Islam yang diusir dari negerinya, naik perahu berangkat. Begitu naik perahu kemudian diserang dari belakang, perahu kosong, air laut merah. Bahkan terdampar ke kita dulu dalam beberapa tahun yang lalu, terdampar ke daerah kita. Betapa congkaknya makhluk planet bumi ini, betapa sombongnya makhluk planet bumi ini. Allah sudah bosan melihat keangkuhan itu, kecongkakan itu, kesombongan itu. Ada lagi daerah atau di luar sana, di luar negeri kita, mengeluarkan aturan anti muslim. Lagi-lagi agama Allah dihina. Siap-siaplah kalau kita sudah siap menghina Allah. Sudah terlalu berani, sudah terlalu sombong, angkuh, congkak menghina agama Allah. Siap-siaplah terima hinaan dari Allah.
Hari ini kita sudah sangat hina. Antar sesama kita tidak berani berpelukan hari ini. Dengan orang tua pulang dari luar sana nggak berani berpelukan. Anaknya pulang dari luar negeri nggak berani berpelukan. Anak ndra dah ada jecom. Anjing dipeluk. Anjing masih bisa dipeluk. Orang yang pelihara anjing, artis-artis itu yang pelihara anjing dipeluk, dicium-cium. Tapi kalau dengan manusia khawatir dia. Betapa hinanya kita hari ini di hadapan Allah. Sangat hina. Kenapa? Karena kita sudah berani menghina Allah. Bahkan ada juga antara sa'i antara Safa dan Marwah. Di situ kan dibacakan doa. Ternyata dinyanyikan lagu kenegaraan, lagu kebangsaan, dinyanyikan secara berkelompok. Di saat mereka sa'i antara Safa dan Marwah, betapa ulok-uloknya mereka. Tidak lagi menghargai aturan-aturan agama, rambu-rambu agama. Sa'i antara Safa dan Marwah bukan doa yang dibaca, lagu dinyanyikan. Ulah-ulah angkuh. Ada juga yang menghina dengan cara bunuh muslim-muslim. Ada juga cara menghina Allah dengan menghancurkan hukum Allah, menghancurkan Al-Quran, mengganggu Al-Quran, mengganggu Rasulullah, mengganggu azan. Ada mengganggu dengan jilbab. Semua hukum Allah diprotes, semua hukum Allah diganggu, semua hukum Allah ingin dirusak, ingin dibuat semena-mena. Di saat kita tidak lagi menerima hukum Allah, di saat kita tidak lagi bersahabat atau berbaik dengan Allah, sudah bermusuhan dengan Allah, sudah ingin melawan Allah, sudah ingin menghancurkan agama Allah, sudah ingin menghina Allah. Tunggu, walaupun yang menaikkan proposal hanya beberapa orang, Allah hari ini sudah merespon. Tidak banyak yang menaikkan proposal, hanya beberapa negara atau hanya beberapa orang menaikkan proposal. Allah hari ini merespon. Karena Allah, kalau ada makhluk yang menghina agamanya, dia tidak dimatikan dulu sebelum Allah menghinanya. Fir'aun menghina agama Allah. Kapan Fir'aun itu mati? Setelah Allah menghinanya, terdampar dalam laut merah. Namrud menghina agama Allah. Kapan dia mati? Setelah Allah menghinanya dengan mengirim apa? Semut masuk dalam dampar. Allah hang pemati katanya ilai, katanya dah hina agama Allah. Pajang mati dia kepina, kafir hina, dicop. Sebagaimana kita menghina agama Allah, Allah menghina kita. Maka di saat-saat manusia sedang mengandalkan kekuatannya di hadapan manusia yang lain, sedang menampakkan keangkuhan, kesombongannya, kecongkakannya di hadapan manusia yang lain, di saat-saat manusia mengaku tidak ada yang bisa mengalahkan kita, tidak ada yang bisa menghancurkan negara kita, kitalah yang berkuasa, di saat itulah Allah menampakkan bahagian kecil daripada kekuasaannya, hanya mengirim satu bala tentaranya yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Satu saja bala tentaranya. Siapa? Si Corona. Tapi mampu meluluh lantakkan seantero dunia dari masyrik sampai maghrib, lumpuh total. Ekonomi lumpuh, hubungan bilateral lumpuh, atau hubungan internasional lumpuh, hubungan sosial lumpuh, silaturahmi lumpuh, semua lumpuh. Dunia sedang sakratul maut, diserang kembali oleh Allah dengan hanya satu bala tentaranya yang dikirim, yang sangat kecil, tapi mampu melantakkan seantero dunia, goyang. Siapa lagi yang berani mengatakan aku yang kuat, aku yang kuasa? Siapa? Nah, negara orangnya jikuat manyet mana sih, laga jikuat mana mati. Okey, kan kita datang ke kandang ayam, ayam yang mati itu.
Ada 1.000 orang satu hari. 1.000 orang satu hari. Lagi katanya kuat mana mati. Siapa yang berani? Aku yang kuat, aku yang kuasa. Tidak ada yang berani menantang saya. Negara mana sekarang yang berani mengungkapkan itu? Mana? Semua dalam cengkraman tentara Allah dengan satu virus corona. Enggak ada yang bergerak. Bahkan semua kita tidak bisa bergerak. Masyriq, Maghrib semua dipenjara oleh Allah. Tinggal di rumah masing-masing. Sekolah sudah berapa lama? Santri-santri di daya sudah berapa lama di rumah? Kita ke kantor bagaimana hari ini? Bayangkan kalau ada yang positif, apa yang terjadi? Mungkin masjid ini juga harus kosong. Kalau ada jamaah kita mau yang positif, masjid ini juga akan kosong. Semua dipenjara oleh Allah. Kenapa? Kita melanggar hukum Allah, melanggar hukum perdata, kita dipenjara. Melanggar hukum pidana, kita dipenjara. Melanggar hukum Allah dari masyriq sampai maghrib, semua dipenjara oleh Allah. Di mana kehebatan kita? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang gagah perkasa. Tidak ada satupun yang kuat di hadapan Allah. Semua di hadapan Allah itu lemah. Tidak ada yang gagah perkasa di hadapan Allah. Semua yang gagah perkasa di hadapan Allah tidak berdaya. Tidak ada satupun yang mulia di hadapan Allah. Semua yang mulia di hadapan Allah hina. Tidak bisa satupun, tidak bisa menghindari kematian. Tidak ada satupun yang bisa menghindari kematian. Walau dokter sekalipun, habis. Yakulah Allah lain alam. Saya dokter masuk kuburan. Lain ada lagi yang lain. Saya dokter masuk kuburan. Allah kalau sudah menyerang tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Kita berani menyerang Allah, Allah juga sangat berani menyerang makhluknya. Diserang kembali. Umat-umat Nabi dulu juga diserang. Bahkan di balik bumi ini, umat Nabi dulu diputar bumi ini. Kalau kita sudah main kasar dengan Allah, sudah main sombong dengan Allah, sudah angkuh dengan Allah, Allah juga siap. Allah lebih kuat daripada kita, Allah lebih kuasa daripada kita. Kalau kita siap menghina Allah, Allah juga siap menghancurkan kita. Dan Allah menghinakan kita sebelum kita meninggal. Jangan coba-coba itu. Jangan coba-coba. Kalau dalam hadis kursi itu, malam yarta alal qata'i, barang siapa yang tidak mau, tidak rida di atas ketentuan Allah, malam yashkur ala nimai, barang siapa yang tidak mau bersyukur di atas nikmatku, kata Allah, malam yasbir alal bala'i, barang siapa yang tidak mau bersabar di atas balaku, kata Allah. Apa kata Allah? Falyakhruj tahta sama', keluar di bawah langitku. Ini bukan bumi kamu ini. Planet bumi ini bukan milik orang tua kita. Falyakhruj tahta sama', keluar di bawah langitku. Itu biar. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, keluar. Ini hadis kursi. Bumi ini ada pemiliknya. Bumi ini ada pemiliknya. Maka kita harus sadar yang bahwa kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan dimatikan oleh Allah. Semua hidup dan mati kita dalam genggaman Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah di ambang dunia sedang detik-detik sakratul maut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan iman kita, menyelamatkan keluarga kita daripada wabah yang mematikan itu. Dan semoga Allah mengangkat penyakit yang atau wabah itu secepatnya. Mudah-mudahan kita bisa berhari raya nanti Idul Fitri sebagaimana biasanya, bisa bersilaturahmi dengan orang tua kita, dengan keluarga kita di kampung sebagaimana lazim Idul Fitri tahun-tahun yang lalu, bisa berpelukan kembali dengan keluarga kita. Karena semua kita juga rindu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara kita rindu. Tapi kalau begini terus, kadang-kadang kita nggak bisa berpelukan dengan mereka.
Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.